Tidak begitu saja. Proses yang lama dari KPU itu sudah kami terima minggu yang lalu bersama dengan Pak Dr. Bonatua Silalahi dengan Pak Michael Sinaga. Ya, kami menjemput surat itu di KPU. Karena tidak hanya KPU sebenarnya, kami mengirimkan itu ke 8 institusi, termasuk diantaranya KPU Pusat, KPU DKI Jakarta, KPU Solo, dan beberapa tempat lain, termasuk juga ke ANRI, ya, Arsip Nasional Republik Indonesia dan tempat lain. Semuanya adalah harus memegang arsip itu, karena seorang presiden yang kemudian sudah mencalonkan diri selaku calon presiden waktu itu dan calon wakil presiden itu pasti selalu ada pertinggal suratnya, tidak mungkin tidak ada. Dan analisis kami adalah menggunakan analisis yang sudah pernah digunakan penampakan itu ketika pertama kali ditunjukkan oleh Dr. Sigit Sunarta tahun 2022 di kampus Unas Gajah Mada. Yang terakhir lucunya oleh Rektor UGM tidak berani ditampilkan lagi. Padahal itu penampilan pertama. Penampilan kedua adalah ketika seorang kader partai, ya, partai gajah itu ya, partai yang nggak punya ijazah itu, ya, itu menampilkannya di akun Twitter, di akun X pada tanggal 1 April 2025. Hanya justru dialah justru sebenarnya, meskipun yang ditampilkan itu adalah asli, tapi dia yang harus kenakan sebenarnya pasal 32 atau 35 Undang-Undang ITE. Karena dia membuat tidak tepatnya gambar itu, dibuat miring. Tidak miring, dibuat miring itu berarti dia melakukan rekayasa. Apapun itu, gambar-gambar itu adalah similar. Ya, similar itu mirip. Akhirnya yang mirip itu kemudian kami cross-check dengan penampilan dari Barreskrim. Jadi yang kami gunakan sebagai bukti sahih adalah yang ditampilkan Barreskrim, meskipun itu hanya berupa fotokopi dan terlipat. Tapi meskipun berupa fotokopi dan plat, itu ditampilkan di institusi resmi milik negara, yaitu Barreskrim. Itu kemudian kita analisis, kita perbandingkan dengan tampilannya, dan kita analisis dengan temuan ketika kami ke KPU menerima langsung itu dari KPU, dan itu sudah saya periksa juga sebelum saya berangkat kemarin ke Solo dan ke Malang, ya, itu adalah identik. Artinya apa? Hasil penelitian kami dalam buku setebal 700 halaman, Jokowi's Paper, dia mengatakan 99% ijazah itu palsu. Berarti kesimpulannya, apa yang dikumpulkan oleh Jokowi di KPU dan insya Allah di tempat langsung tersangka yang utama, saya rasa memang ini teroris ini sudah memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka. Saya dalam hal ini saksi pelapor yang diminta langsung oleh pihak Pak Jokowi, ya, di dalam laporan beliau di Polda Metro Jaya. Jadi dan laporan relawan-relawan lainnya. Saya tahu persis ya bahwa bukti-bukti itu sudah sangat cukup untuk menetapkan orang-orang ini menjadi tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa juga harus segera ditetapkan menjadi tersangka dan ditangkap dan segera ditahan? Karena orang-orang ini terus merusak nalar publik, terus merusak media-media kita yang ditonton oleh masyarakat Indonesia. Mereka membangun narasi-narasi yang merusak, narasi kebencian. Coba apa hubungannya sampai yang terakhir tadi kata Bang Andi itu ke makam, itu kan merusak nalar kita. Kemudian Wapres Gibran terus-menerus dicari-cari, dibangun narasi-narasi hoax, kebohongan. Inilah yang kita tidak mau. Ya, jadi dengan segala hormat kepada Polda Metro Jaya, kepada Mabes Polri, ya, kami meminta segera tetapkan teroris ini menjadi tersangka, segera tangkap mereka, tahan mereka, karena memang mereka merusak nalar publik, mereka merusak media wacana, semua di media-media kita. Mereka, apapun yang mereka sampaikan narasinya, semua tidak ada yang benar. Semua narasi-narasi kebohongan. Saya tambahkan lagi tadi mengenai bukti baru. Kita semua masyarakat Indonesia sudah dipampangkan bahwa waktu Barreskrim Mabes Polri menggelar itu sudah diperiksa dari KPU. Itu dokumen sudah diambil dari KPU. KPU-nya sudah diperiksa juga, sudah ditanyain tentang dokumen itu. Sekarang publik dibohongi lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.